Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi bi'ulumihi fid darain amin. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata' minhu fayakillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li idharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqi rububiyah. Jangan adalah permohonan kamu itu tasabbuban ilal ata' menjadi penyebab ilal ata' kepada mendapat pemberian. Fayakillu fahmuka, maka sedikitlah pemahaman atau pengertian kamu anhu daripadanya Allah. Waliyakun talabuka, dan hendak adalah permohonan kamu liidharil ubudiyah, untuk menampakkan penghambaanmu, wa qiyaman bihuquqi rububiyah, dan untuk menegakkan dengan segala hak-hak ketuhanan. Dalam pandangan tasawuf, bahawa hakikat daripada doa itu bukan memohon permintaan, tetapi hakikat daripada doa adalah untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah dan untuk menegakkan hak-hak ketuhanan. Jadi antara penghambaan dengan permohonan doa berbeda. Apapun yang diberikan Allah pasti diberikan meskipun tidak pernah dimohon. Jadi permohonan bukan menjadi sebab untuk diberikan pemberian Allah. Jadi permohonan adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah. Jadi seorang hamba biasa memahami doa itu dengan pemahaman seakan-akan apapun yang diberikan Allah adalah sebabnya doa. Tanpa mendoakan maka Allah tidak memberi. Tanpa meminta Allah tidak memberi. Tapi dalam pemahaman sufi, doa itu bukan sebab untuk mendapat anugerah pemberian Allah, tapi doa adalah untuk menampakkan penghambaan seorang hamba kepada Allah. Liidharil faqah. Doa liidharil faqah, untuk menampakkan hajat dan butuh. Tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Bukan untuk memohon apa yang kita inginkan daripada Allah. Jadi tidak ada pertentangan antara doa dengan tawakal. Karena tawakal kita pasrah kepada ketentuan Allah. Adapun doa bentuk ikhtiari daripada manusia. Ikhtiar sebagai bentuk daripada manifestasi daripada kehambaan. Doa adalah manifestasi daripada penghambaan seorang hamba kepada Allah. Doa bukan dalam bahasa modern disebut klausalitas. Klausalitas sebab akibat. Orang biasa, hamba biasa memahami doa klausalitas sebagai klausalitas daripada pemberian Allah. Jadi memahami Allah secara mekanik. Mekaniknya na montir, na mekanik, na tenaga yang profen atenai pubut si pupu oleh tira orang menghasilkan. Mana mekanik. Nah mekanisme je. Jadi memahami Allah secara mekanik artinya Allah memberi ketika kita memohon. Maka di sini Ibnu Athaillah mengingatkan kita, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'. Jangan adalah permohonanmu menjadi sebab kepada pemberian daripada Allah. Maka bila itu terjadi, yakillu fahmuka anhu. Berarti yakillu fahmuka, sedikitlah pengertian kamu, pemahaman kamu tentang Allah. Anaturi Tuhan berarti. Orang yang menjadikan doa sebab untuk mendapat anugerah Allah, berarti orang tersebut masih dianggap kurang mengerti tentang sosok Allah. Waliyakun talabuka, dan hendak adalah permohonan kamu liidharil ubudiyah, untuk menampakkan penghambaan, dan qiyaman,
untuk menegakkan bihuquqi rububiyah dengan hak-hak ketuhanan. Lam ya'murillahi ta'ala ibadahu bitalab lahu. Tidak memerintah oleh Allah akan hambanya dengan memohon baginya Allah dan meminta baginya Allah illa liyadhhar iftikaruhum, melainkan untuk nampaklah butuh mereka itu hamba ilaihi kepadanya Allah. Jadi Allah memerintah hamba dengan perintah berdoa, ud'uni, tak lain adalah karena supaya nampak butuh hamba tersebut kepada Allah. Doa menjadi manifestasi daripada hamba tersebut butuh kepada Allah. Wa musuluhum bitadarru wal khudu' baina yadayhi, dan bermula musul nan berdiri di hadapan, makna musul dalam bahasa lain tampil mereka itu hamba dengan tadarru dan khudu', dengan merendah diri, baina yadayhi, di antara hadapan Allah, supaya adalah demikian itu untuk menampakkan bagi penghambaan mereka itu, wa qiyaman, dan menegakkan dengan segala hak-hak ketuhanannya Allah. Jadi seorang hamba musul, maksud musul tampil di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah dengan merendah diri dan menghinakan diri. Itu adalah sebagai bukti untuk izhar, menampakkan penghambaan hamba kepada Allah dan melaksanakan hak-hak ketuhanannya Allah. La li ayyatasabbabu bihi ila husuli ma talabuh, bukan supaya bahawa menjadi sebab mereka itu hamba dengannya tampil tersebut kepada terwujud apa yang mereka inginkan akannya, wa naili ma raghibuh, dan untuk tercapai apa yang mereka senangi akannya, mimma lahum fihi manfa'at wa haddun, daripada barang-barang yang padanya barang itu ada manfaat dan keberuntungan. Hadza huwa fahmul arifin, ini adalah pemahaman doa menurut pemahaman orang-orang arif. Orang al-arifin anillahi ta'ala, orang-orang yang telah mengenal betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala hadzal makna, dan menunjukkan di atas ini makna doa menurut pemahaman orang arif apa yang telah disebutkan oleh musannif Al-An barusan. Qala Abu Nasr As-Sarrad, berkatalah Abu Nasr As-Sarrad, semoga Allah meridai beliau, sa'altu ba'dal masyayikh anid du'a ma wajihu li ahli taslim wa tafwid. Aku pernah bertanya sebahagian guru-guru tentang doa ma wajihu, apa sisi atau tujuan doa bagi orang yang telah memiliki tingkat kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah. Ahli taslim wa tafwid, urun tawakal, malah di hati derajat tawakal. Ahli taslim roh kepada Allah, dan tafwid, pulang kiban yang Allah tu. Jadi orangnya nak berdoa alih karena kau pulang kiban yang Allah tu, tapi nagong doa. Sebab sisi orangnya para waliullah, orang arif, tapi mendoa le orangnya pusi mana orang arif. Kalau orang yang mendoa kan orang jahil mendoa, orang jahil mendoa, dan orang yang nanti dalam sembahyang mendoa, dalam sujud doa, pupayang sujud dengan doa. Padahal kan orang kata tingkat arif. Di Abu Nasr As-Sarrad pernah bertanya bak sebahagian masyayikh, ma wajihu, apa alasan atau sisi dari sisi berdoa sira orang yang kata tingkat kepasrahan kepada Allah. Waqala, maka berkata ba'at masyayikh, tada'ullah ala wajhin, engkau mendoa akan Allah, berdoa akan Allah ala wajhin, iaitu dua sisi. Ahadihima, sisi pertama, turidu bidzalika tazyinal jawarih al-zahirah bid-du'a, untuk menghiasi anggota-anggota yang zahir dengan berdoa. Karena doa darbun minal khidmah,
Kerana doa itu adalah satu bahagian daripada berkhidmat. Khidmat kepada Allah yang ke bentuk penghambaan diri kepada Allah. Maka hambanya khadim ke. Gimana cara hamba berkhidmat kepada Allah? Menampakkan penghambaan diri kepada Allah dalam semua sisi dan aspek. Dan nampakkan penghambaan diri kepada Allah. Salah satu wujud atau manifestasi daripada menampakkan penghambaan diri kepada Allah yang merupakan bahagian daripada khidmat, iaitu dengan berdoa. Karena doa itu adalah yang dilakukan oleh jawarih zahirah. Kan doa dengan hati. Doa dengan hati Allah ketepu. Tetapi anggota tubuh tanya hanya terhias dengan doa yang merupakan khidmat. Sebab ketika kitanya tak berdoa kan dengan hati itu, tapi nak hiasi anggota zahir, otomatis tingkah dan gerik tingkah laku tanya dan nampakkan tanya begitu hina dan hajat dan butuh di hadapan Allah. Dengan menengadah tangan ke hadapan Allah, memohon hanya kepada Allah, dengan cara meronta-ronta ataupun menangisi, memohon permohonan hanya kepada Allah, yang bentuk daripada tazyin jawarih zahirah. Tazyin yang maksud di sini karena posisi kitanya seorang hamba baru dianggap perilaku tanya baik ketika menunjukkan jati diri hamba. Orang yang sebenarnya hakikatnya hamba tapi menunjukkan jati diri sombong, itu disebut orang yang tidak memiliki perilaku yang baik. Jadi perilaku seorang hamba yang baik ketika perilaku hambanya terhias je dengan cara menampakkan butuh tanya kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Maka cara sisi daripada pertama doa iaitu kamu maksud dengan demikian akan menghiasi anggota-anggota zahir dengan cara berdoa. Karena doa satu bahagian daripada khidmat. Berkhidmat melayani Allah. Katanya mandum pelayan, melayani Allah. Cara melayani Allah, tunjukkan hamba penghambaan diri kepada Allah. Yuridu ayuz yang direncana oleh seseorang, dikendaki oleh seseorang, akan bawa menghiasi anggota tubuhnya dengan ini khidmat. Wajah yang kedua, sisi yang kedua daripada doa, antad'u i'timaran lima amarallah minad doa. Bahwa kamu berdoa sebagai wujud daripada menjalankan perintah, i'timar. Amar perintah, i'timar. I'tamarayan wadan mutawa'ah. Kasartu zujat fangkasara. I'tamara, i'timar dari amar. Amar perintah, amir tukang perintah, makmur orang kenang perintah, makmur bih perkara ini perintah. I'timar menerima perintah. Ta'at mana i'timar. Bahwa engkau berdoa karena menjalankan perintah bagi apa yang telah diperintahkan Allah pada doa. Jadi sisi berdoa ada dua sisi. Sisi pertama karena ingin menghiasi fisik zahir tanya dengan cara menghambakan diri di hadapan Allah. Sisi yang kedua iaitu karena Allah berperintah, jalankan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berperintah tanya berdoa. Tak berdoa kerana kagiu. Dan doanya kan untuk menggebi pu yang tanya harap. Mendoa karena kagiu. Kagiu tak mendoa. Oleh tak mendoa hana gebi, hana urusan dia. Tanya pergi mendoa oleh Allah. Tak mendoa. Gebi hana gebi, dasar Allah. Menan pemahaman orang arif. Sebab dum yang hana lelaki gebi sit. Bayan roh atas gebi. Wakak kila tunggu dikatakan orang faidatud doa izharul faqah baina yadayhi. Faedah fungsi daripada doa itu menampakkan faqah. Faqah yang hajat. Butuh. Rasa butuh. Menampakkan rasa butuh di antara hadapan Allah. Wa illa jika bukan itu faedah doa, Farrab yaf'al ma yasha. Allah itu berbuat apa saja yang dia kehendaki. Diminta atau tidak diminta. Yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan ma yasha. Apa yang Allah kehendaki. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'al, tidak boleh ditanyakan amma yaf'al, tentang apa yang Allah kerjakan.
Wahum yusalun, mereka yang akan ditanyakan. Tanya yang akan dipertanyakan orang akhirat tengok. Allah je tanya aku buat apa buat. Ya fa'al ma yasha. Ada anak lelaki, ada anak dalam doa, tetap ya fa'al ma yasha. Wa muqtadha hadza alla yang katik soaluhu wala ragbatuh wa in atahu kullama talabah. Dan bermula kendaki ini faedah doa, konsekuensi daripada faedah doa menampakkan rasa butuh di hadapan Allah, dan Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki meskipun tidak ada orang yang berdoa. Berarti Allah yang katik soalu wala ragbatu wa in atahu kullama talaba, bahwa tidak terputus, jangan terputuslah permohonannya seseorang dan rasa inginnya seseorang meskipun Allah telah memberi akannya akan apapun yang telah dia mohon. Puan lelaki gebutro oleh Allah, hana yang getuntun oleh Allah. Ya ada hana getuntun tetap lelaki. Mio lelaki sebab untuk gebi, bangga gebi nak lelaki le. Ha kan? Maka hana berdoa le kana katruk. Katruk puan tak inginkan apa doa. Mendoa ada te pele tak ya. Nya posisi tanya inan. Bangka pele kamu doa. Pada kamu zibah kamu doa. Mio lancar pu yang tak inginkan truk. Tapi dah bengah pu yang dapat le mentang na pu dapat jauh na pu tasuk na pu yang tak inginkan hantar mana doa. Giliran kah hana truk tapu kah pergi doa. Yang masyarakat datang yang kah bahan aja padi kah pergi doa. Dia lancar aku hana pergi doa tapu hana. Dia kamu sengkung kah pergi doa. Harus ji menyo fungsi doa untuk izhar faqah per saat dan harus tak izhar faqah kepada Allah. Setiap saat. Tidak boleh ingkita. Tidak boleh terputus soalnya seseorang dan tidak boleh keinginannya seseorang. Benda kan pep-pep tapi babah tanya. Yang mu pep-pep tapi babah tanya, punya orang berdoa dengan lisan. Punya orang berdoa bilhal. Orang kata dengan arifin bilhal kan berdoa kan bil lisan. Hal gaknya tapi sabi menunjukkan fakah hajat kepada Allah. Salah satu bentuk daripada hal kitanya tak tunjukkan rasa butuh pada Allah, takut melakukan hal-hal yang mengakibatkan marah Allah. Hanya orang yang hal gaknya melaki tapi Allah. Dia tanya beha dah buat pu yang ketam Allah dengan hal tanya hana butuh ke Allah. Ya kan? Dia tanya boleh ke goreng. Sebab orang yakin ni buat bajan menjelang kena test. Menjelang kena test belum aku yakin ni buat. Ya ndak ku hang pelewat. Yang karena tanya Allah kan cit. Dengan tengah itu yang Allah saat ia teripupu dak kau ngebi yang ka ia hendak dapat buat pu yang giyu dapat jauh pu yang larang. Jadi berdoa bilhal no, kan bil lisan. Apa punya doa bil lisan pepet tu ben dan jaga im. Pajang baca lain, pajang sumber dalam doa. Kemenanan, nya pemahaman rendah, nya orang kat tingkat tinggi, kan dah tahu tinggi. Tahu tingkat tinggi, analis pemahaman kan ni. Makna hana butuh-butuh soal ke hal katnya yang melaki ba Allah kan lisan katnya. Meskipun Allah kagebi ke katnya pu mentang yang katnya inginkan. Wa ana lahu soalah dan telah gepi inala. Hanala, nala nailun. Siapa yang nanya? Ha? Lang ta. Tahu lang likut yang nah. Apa? Yang nah nama tu. Tahu nama tu. Nama tu dah. Ui nama tu nan likut pintu. Wa ana lahu su'alahu yang alih ke hamzah su'alah. Wa anala yunilu inalatan nailun mencapai gepu capai. Dan meskipun telah gepu capai oleh Allah akannya seseorang akan permohonannya wa arbah hajat ni. Wa alla yufarriq bainal adam wal wujud wal mana wal ata fima yarji'u ila idharil faqah wal faqri. Dan muqtada inilam muqtada bahawa fungsi doa adalah untuk menampakkan rasa butuh kepada Allah
bahawa tidak pernah membeda-bedakan ia seseorang di antara Adam dan wujud. Beda ketika hana dan na. Itanya ban Adam hana truk lagi yang hun Allah puga doa. Han yakin lam ge terima gerot pakat tungku lam. Han yakin lam nganda pakat tungku mukauri kan yatim lam. Dapat ada syarat makbul doa berbuat baik ya lam berdoa. Maksud berbuat baik bersedekah. Yang berarti beda antara Adam dan wujud. Bangkana mana doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Mesti watehana Rabbana atina fid dunya hasanah sih. Pakkan watehana Rabbana atina fid dunya hasanah. Watehana ka pakak buya simbadilah le gatru. Kaca urang lembut peluru. Khatam Quran lam. Yang berarti nada tafriq dapu beda situasi ji. Doa tanya doa situasional, tergantung situasi atau kondisional, tergantung kondisi. Bahawa tidak membeda di antara Adam dan wujud dan mana dan i'ta. Mana yang gehalangi yang gebi Allah. I'ta gebi pun tak inginkan. Pat baik dipu beda antara Adam dan wujud mana dan i'ta pada barang yang kembali kepada menampakkan rasa butuh dan fakir. Artinya, mereka berbicara fungsi doa untuk menampakkan rasa butuh dan fakir kepada Allah. Seharusnya dan yang sewajarnya. Baik tapu beda antara kondisi-kondisi Adam dan kondisi wujud dalam hal berdoa. Maka ketika seseorang mampu menampakkan rasa butuh kepada Allah dalam setiap kondisi, apakah ada atau tidak ada, apakah diberi atau tidak diberi, maka ketika itu baru adalah seseorang tersebut itu abdallah fil ahwal. Hamba Allah dalam kondisi apa saja. Mahana abdud dinar. Nah hadis kan ya Nabi abdud dinar. Tah abdud dinar ni taihun tah abdud dinar celaka abdud dinar hamba dinar. Hamtih abdud dinar hamba dinar abdul jah hamba jabatan hamba broken kemasyhuran hamba pupula ini yang kan hamba Allah. Hamba Allah hanya beberapa menit dengan sembahyang nyampi pikiran lain. Olehnya gak kali hamba Allah dan tergantung pu hamba. Mio lalu tanya tadi mana habba syai'an bahawa abdullahu yang batokan ni. So yang cinta berat ke sesuatu yang dia ke hamba sesuatu yang abdul mar'ah, abdul dirham, abdul dinar, abdul dolar, abdul rupiah. Abdul mal. Jadi Abdullah hanya sesaan. Lain kan Abdullah. Baru Abdullah fil ahwal. Hamba Allah dalam seluruh kondisi. Yang ketika hanali tapu beda antara kondisi Adam, wujud, mana dan i'ta. Kama anna rabbahu wasi'ul fadli fil ahwal. Bandingan je ke sebagaimana bahawa sungguh Tuhannya si hamba benar. Itu wasi'ul fadli. Luah karunia dalam seluruh kondisinya. Karunia Allah hanya terbatas. Mendih karunia Allah kebatasi mentang. Dia tak ada laki kejuk. Dia hana dah. Hana kejuk. Mengatika laki kejuk. Dia hana bukurung. Dia hana urung tega doa. Gebu yasin 7 huruf 7 malam. Tega bila Allah harap pitun. Mendih kan dia huruf 7 malam kat gebi. Yang baik gebi li. Perih dari ibu yasin lam. Jadi karunia Allah luah dan termasuk lam gebi musibah pun ini na karunia Allah. Maka lang istilah orang yang Aceh kan untung dia urang karubah. Untung na mati. Untung na batah, untung na menang, untung na mati. Tetap na untung je sebab ana lepas pada fadlullah, mandum na fadlullah. Wa kabih bil abdi, wa kabihun bil abdi dan amat buruk. Kabeh ya. Dan amat keji buruk dengan seorang hamba ayyasrifa wajhah bahawa mengalihkan wajahnya hamba an babi maulah daripada pintu Tuhannya mayunilu min syahwatih wa hawa barang yang dan amat buruk dengan seorang hamba bahawa mengalihkan akan wajahnya hamba daripada pintu Tuhannya
akan dialihkan. Benar tak alih daripada pintu Tuhan, ho tak alih kan? Akan ho dialih. An kanaan mujawazah. Mengalihkan wajahnya daripada pintu Tuhan akan barang-barang atau perkara-perkara yang dipercapai ianya perkara atau barang tersebut akannya seseorang pandai barangnya daripada syahwat dan keinginannya. Jadi hanali menghadap kepada pintu Tuhan, kalau lebih menghadap kepada pintu syahwat dan keinginan yang sesuatu yang amat buruk. Karena kata puparing do daripada Allah, kata ya hadap kepada syahwat dan keinginan. Kalau Sayyidi Abu Hasan, berkatalah Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, la yakun hammuka bidu'aika ad-dhafara biqada'i hajatika fatakuna mahjuban. Jangan sekali-kali adalah cita-cita atau hasrat kamu dengan doa kamu itu meraih biqada'i hajatika dengan tertunai kebutuhan kamu. Maka adalah kamu itu terhijab. Jadi baik hasrat, keinginan atau cita-cita tanya untuk mengatruk terpenuhi hajat tanya, yang tanya terhijab dengan Allah. Waliyakun hammuka munajata maulaka, dan hendak adalah keinginan kamu itu bermunajah, berbisik-bisik kepada Tuhanmu. Pegahai ba Allah. Lagi tanya dari susah hidayah nah. Kena tajak bak gure yang pulang atau bak gure lokal wali kelah tak curhat. Padahal ai bantu di sini. Mang kena ada ke dia jaga londupu je tengku ne bantu ai tapi gelah lah ulai lungan. Nyala pegah bak ron mangak gelah lah ulai. Meri ringan, meri gadah beban lelum pegah bak ron. Ne bantu cai bantu. Lai bantu gulai tanya kena lebih masalah hamba tanya. Urang tempat dah pegah hai tanya kadang-kadang lebih susah daripada kehidupan ni. Pandai pegah untuk untuk mengagilah beban, curhat, munajah. Munajah berbisik. Yang namanya berbisik, mungkin pada tempat ramai bising kan dia dengar. Bisik kan pada tempat sepi. Maka orang munajah dengan Allah pada tempat sepi. Munajah dengan Allah seperti malam yaki. Ini munajah dengan Allah cak uro. Munajah berbisik harus pada tempat yang sepi. Jadi cita-cita tanya, keinginan hasrat tanya dalam berdoa, ingin bermunajah, curhat kepada Allah. Bukan untuk ya pegah, ya melakai bergebi.
Qala al-Imamu Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Berkatalah Imam Abu Qasim Al-Qushairi, semoga Allah meridai beliau, syarrun nas may yabtahilu ila Allah ta'ala inda hujumil bala bi khulusid du'a wa shiddati tadarru' wal buka. Fa idza dalat shikayatuhu wa rufi'an anhu afatu daya al-wafa wa nasiyal bala wa qabala rifda bi naqdil ahdi wa badala al-aqda bi rafdil wuddi. Ulaika alladziina abadahumullah fi sabiqil haqq fi sabiqil hukmi wa kharatahum fi salaki ahli ar-rajdi. Wa qila bala'un yulji'uka ilal intisab baina yaday ma'budika khairul laka min ata yunsika iyahu wa yuqsika anhu. Berkata Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, seburuk-buruk manusia adalah orang yang berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah ketika datang bala, ketika hujumnya menghujam oleh bala, bikulusid doa, dengan cara keikhlasan dalam berdoa, wa syiddatit tadarru' wal buka, dan dengan cara berat merendah diri dan nangis. Maka apabila hilanglah pengaduannya seseorang dan diangkat daripadanya akan balanya, niscaya mengabaikan ia akan wafa janji, menepati janji, dan lupa ia akan bala dan membalas akan pemberian dengan meruntuhkan janji dan menggantikan akan akad birafdil wuddi, dengan menolak wuddi, mawaddah, kasih sayang, cinta. Mereka adalah orang-orang yang dijauhkan Allah dalam hukum yang terdahulu dan dilepaskan mereka itu oleh Allah dalam jalan ahli riddi, orang-orang yang riddi, kembali ke belakang. Artinya dipegah oleh Abu Qasim Al-Qushairi, tibruk-bruk manusia orang yang ibtihal. Ibtihalnya berdoa dengan sepenuh hati atau merendah diri. Orang yang berdoa sepenuh hati kepada Allah watai hujum bala. Dia datang bala yang ikut doa. Yang tibruk-bruk manusia apa? Ikhlas tak doa, kulus doa. Dan tadarru', menangis lam. Sudah teka gadah pengaduan, dia nak payah mengadu le ba Allah, kagak angkat bala daya al-wafa. Wafa'nya memenuhi janji. Atau dia tanya sebagai hamba Allah, sebagai Tuhan, seharusnya tanya memohon kepada Allah, tak berjanji dengan Allah sampai kan menjanjian nawatai mentang. Watai kagak angkat bala ka mengabaikan akan janji dan lupa kepada bala, nak ingat le na bala. Wa qabala rifda bi naqdil ahdi. Qabalah yang tak berhadap rifda, pemberian Allah, dengan tak perentuh janji. Watai Allah gebi pemberian kepadanya, pemberian dah terima tapi janji han dah penuhi. Dalam bahasa lain, air susu balas air tuba. Air tuba dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Sama lagi caleg nah. Jo ijakrong ke masyarakat, watai uro pemilu hanai cok. Yang lama si ijakrong dah cok, tapi watai uro pemilu ke lagi tamu janji han dah cok. Pemberian Allah dah cok, tapi janji dengan Allah dah runtuhkan. Wa badalal aqda bi rafdil wuddi, dan menggantikan akan akad. Akad ini akad perjanjian, janji si mana, dengan rafudunnya membuang, dengan membuang wuddi, kecintaan. Artinya akad yang kau pegat, akad janji dengan Allah
Nyo tak ganto akad janji dengan Allahnya dengan kabah rasa cinta. Yang keurungan yang dipuji oleh Allah, yang dipuji ohnya ba masa azalikan, dan urungan kagak lepaskan dalam jalan urung-urung yang kembali kepada belakang. Waqad qila bala'un yulji'uka ilal intisab. Dikatakan orang bala yang mendorong kamu ilal intisab kepada berdiri tegak di antara hadapan Tuhanmu lebih baik bagi kamu daripada pemberian yang dapat membuat kamu lupa akannya Tuhan dan menjauhkanmu daripadanya Tuhan. Tadi gebi bala tapi dengan balanya membuat kamu berdiri tegak di hadapan Allah, memohon dan mengharap hanya kepada Allah lebih baik daripada pemberian dan nikmat yang Allah berikan yang membuat kita lupa dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya bala'un yulji'uka ilal intisab baina yaday ma'budika khairul laka min ata'in yunsika iyahu wa yukasika anhu. Aji ana Allah alam.